Problemnya adalah di tahapan yang panjang itu, jika hanya mengandalkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses, tentu nanti akan sulit. Karena kita tahu semakin banyak orang yang terlibat dan berkepentingan dalam momentum pemilu, maka potensi pelanggaran juga akan sangat tinggi. Halo para pendengar Perspektif Baru, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Budi Adiputro di siaran Perspektif Baru kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita akan share dan kita akan bocorkan siapa narasumber kita hari ini, yang pastinya kita akan bicara mengenai topik-topik seputar politik, demokrasi, kebebasan, dan juga tentang pemilu. Nah, ini penting nih, karena pemilu itu waktu Anda mungkin 5 menit di TPS, tapi itu akan menentukan nasib kita, saya, Anda, anak cucu kita, teman-teman sebangsa setanah air kita selama 5 tahun ke depan. Dan kalau bicara pemilu, kita tahu penyelenggara utama pemilu tuh ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, saya saat ini sudah bersama dengan salah satu pentolannya yang akan menjamin pemilu kita di 2024 mudah-mudahan berjalan dengan jujur, adil, dan kalau dulu sih jurdil dan luber gitu ya. Nggak tahu sekarang nama istilah dan juga jargonnya apa. Tapi what's in the name? Apalah arti sebuah jargon? Kita akan bicara substansinya. Ada Komisioner Bawaslu, ada Teh Lely Suhenti. Halo Teh Lely. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Budi. Thank you Teh Lely, terima kasih sudah hadir bersama kita. Nah, ini menarik Teh Lely, kita bicara mengenai peran Bawaslu nih dalam menjaga pemilu tetap jurdil. Kalau dulu kan jurdil dan luber. Nah, sekarang ini ada jargon paling baru nggak sih Teh untuk pemilu 2024 ini? Kita masih sama asas pemilunya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini jadi PR nih Mas Budi. Ya, nah Teh Lely, mungkin bisa di-share ke teman-teman terutama yang ada di ini ya, titik-titik yang cukup jauh dari Jakarta itu di seluruh Indonesia. Apa yang paling penting? Ini kan kita bicara mengenai peran Bawaslu dan partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam ikut membantu. Nah, apa poin penting dari Teh Lely untuk teman-teman nih? Iya, pertama-tama terima kasih, ini Perspektif Baru membuat banyak hal pasti bisa tersebarkan secara masif ya. Apalagi tadi Mas Budi sudah menyampaikan 400 radio jaringan bergabung pada kesempatan hari ini. Ya. Jadi kalau bicara pemilu 2024, sesungguhnya kita punya harapan yang sangat baik sekarang. Pertama, karena pemilu itu akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024, Hari Kasih Sayang. Konon karena Hari Kasih Sayang, maka semua orang berharap tidak ada kekerasan. Nah, itu pula spirit yang saya kira penting ya untuk pemilu 2024 maupun pemilihan kepala daerah 2024. Saat ini kita sedang masuk pada tahapan untuk verifikasi faktual partai politik yang memang rangkaiannya panjang. Nanti penetapan partai politik itu baru akan bisa diumumkan kepada publik tanggal 14 Desember 2022. Saat itulah kita akan tahu siapa saja partai politik yang akan bisa bergabung ikut berkontestasi pada pemilu. Selain itu sebenarnya ada tahapan krusial juga Mas Budi saat ini ya. Karena sudah masuk pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Walaupun prosesnya masih bergerak di nasional, saat ini provinsi dan kabupaten kota mulai melakukan identifikasi terhadap kekhususan gitu. Sehingga memang ini menjadi krusial karena menyangkut hak pilih warga negara, menyangkut kita sebagai warga negara Indonesia harus tidak boleh hilang hak politiknya. Karena nanti kalau data pemilih kita, nama kita nggak ada, kita nggak bisa pilih. Atau jangan-jangan ada orang yang tidak punya hak memilih, terus milih gitu kan. Nah, ini memang menjadi tahapan krusial di mana semua orang penting terlibat, termasuk warga negara kita yang ada di pelosok. Nah, peran dari sahabat-sahabat radio komunitas ini yang bergabung di Perspektif Baru jadi penting mewartakan ke semua orang. Nah, penting itu ya Teh. Jadi ikut menjadi tangan dan kaki Bawaslu di mana-mana gitu ya. Jadi Teh Lely nggak sendirian. Tapi ini kan masalah gini, Bawaslu ini kan tugasnya amat berat nih Teh. Mungkin bisa di-share lagi sebenarnya apa tugas paling prinsipil yang perlu dilakukan oleh Bawaslu dalam proses kepemiluan. Nggak cuma masa pemilunya nih Teh, tapi sebelum dan setelah. Mungkin teman-teman juga banyak yang belum ngeh gitu tentang bagaimana fungsi dan tugas Bawaslu yang paling prinsipil. Gimana Teh?
Makasih Mas Budi. Sahabat-sahabat sekalian, tugas dan fungsi utama Bawaslu seperti di dalam Undang-Undang 7 2017 pasal 93 itu ada dua. Melakukan pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran maupun sengketa proses, dan yang keduanya melakukan penindakan jika sudah dicegah ternyata ada yang tetap melanggar. Jadi dua fungsi ini, mencegah dan menindak, adalah fungsi utamanya Bawaslu. Nah, bergeraknya di ranah mana saja, di tahapan mana saja. Pertama, bergeraknya tentu saat KPU melakukan persiapan teknis, Bawaslu melakukan upaya pencegahan dengan mencermati kerjanya KPU sebagai lembaga yang secara teknis bertanggung jawab untuk penyelenggaraan. Yang kedua adalah dalam konteks tahapan, mulai tahapan pendaftaran partai politik sampai nanti penetapan hasil, Bawaslu wajib melakukan pengawasan. Problemnya adalah di tahapan yang panjang itu, jika hanya mengandalkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses, tentu nanti akan sulit. Karena kita tahu semakin banyak orang yang terlibat dan berkepentingan dalam momentum pemilu, maka potensi pelanggaran juga akan sangat tinggi. Bagi Bawaslu sekarang prinsipnya ada 3. Pertama, memperkuat pencegahan. Yang kedua, memaksimalkan penindakan pelanggaran maupun proses sengketa. Dan yang ketiga, ramah berkolaborasi dan bersinergi dengan banyak orang. Perspektif baru tentu mudah-mudahan menjadi mitra strategisnya Bawaslu ya. Bukan kaki tangan Mas Budi. Bukan kaki tangan ya. Mitra strategisnya Bawaslu. Kaki tangan tuh agak kesannya otoritarian gitu. Enggak, ini kolaboratif gitu ya, bergandengan tangan. Bawahan Mas, enggak, kita mitra. Iya, mitra yang bergandengan tangan ya, Teloli ya. Ini menarik ini. Ini kan tadi Teloli udah kasih perspektif. Masyarakat termasuk kita nih perspektif baru bukan kaki tangan, tapi kita mitra yang bergandengan tangan gitu teh ya. Paling penting karena capek Teloli matanya cuma 2 dan teman-teman juga terbatas ya kan teh. Jadi butuh partisipasi. Nah, tapi kita bicara mengenai peran Bawaslu ini kan sekarang Teloli katakan ini proses yang juga sangat penting. Ada verifikasi partai politik, kemudian ada juga pemutakhiran data pemilih. Nah, Bawaslu di mana teh? Dalam perannya gitu dalam 2 proses yang penting ini bagi proses pemilu. Ya, pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ini memang menjadi tahapan pertama ketika kita bicara pemilu. Nah, dalam konteks ini Bawaslu berkewajiban untuk melakukan pengawasan, memastikan bahwa cara kerja KPU dalam melakukan penerimaan pendaftaran, memverifikasi, itu tepat dan benar secara prosedur, mekanisme, dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang maupun turunannya, peraturan KPU-nya. Nah, kemarin saat proses verifikasi, misalnya verifikasi administrasi, kita mengalami beberapa hal. Misalnya yang paling krusial adalah ketika lalu PKPU 4 sebagai pedomannya KPU melakukan verifikasi, ternyata dalam praktek lapangannya teman-teman KPU itu karena kebutuhan kedaruratan, dalam termin lalu dia menggunakan video call untuk anggota ataupun pengurus partai yang ternyata nggak bisa dihadirkan ke partai. Secara kemajuan teknologi memang mau tidak mau harus dilakukan, tetapi dalam aturan KPU-nya sendiri nggak ada itu. Sehingga secara tata cara dan mekanisme tentu ini menyalahi. Nah, Bawaslu dalam konteks ini lalu memberikan saran perbaikan ketika sudah terjadi pelanggaran maka memprosesnya dalam pelanggaran administrasi. Nah, itu yang terjadi kemarin. Jadi kalau ditanya perannya Bawaslu di tahapan ini apa, kami memastikan KPU bekerja benar sebagaimana tata cara, aturan, mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. Caranya gimana? Pengawasan melekat, Mas Budi. Jadi kalau kemarin Mas Budi lihat tuh di RI misalnya ada verifikasi ke partai, maka Bawaslu hadir. Ada Bawaslu juga ya dalam rombongan itu ya, Teh Loli ya? Ada Bawaslu dalam rombongan itu, sehingga nanti kalau misalnya KPU karena terlalu banyak, lalu kemudian ada potensi pelanggaran yang terjadi, Bawaslu bisa secara cepat mencegah, kasih tahu, itu nggak boleh loh, gitu. Apa potensi pelanggarannya Teh? Dalam proses verifikasi ini apa potensi pelanggarannya apa? Tadi kan kalau Teh Loli kan mengatakan kemajuan teknologi, situasi yang mungkin beberapa hal tidak memungkinkan ya, penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih meskipun nggak diatur itu
mungkin bisa diperdebatkan. Nah, tapi apa potensi-potensi pelanggaran dalam masa verifikasi ini Teh? Kalau dalam masa verifikasi misalnya adalah apakah betul kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh partai politik calon peserta itu teruji kebenarannya, keabsahannya. Karena benar saja tidak cukup, dia perlu pertanggungjawaban hukum, legalitasnya. Maka akurasinya, kebenarannya itu yang diuji dalam proses verifikasi administrasi. Itu satu. Yang kedua, misalnya syarat keterpenuhan anggota partai politik. Anggota partai politik, pengurusnya benar apa tidak. Jangan-jangan tidak terpenuhi syarat, misalnya 1/1000 anggota, misalnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian diuji. Jadi dalam Vermin yang diuji itu adalah keabsahan dan kebenaran terhadap dokumen, baik itu mengenai pengurusan partai, keanggotaan partai, kantor partai, nomor rekening partai, jadi dilihat keabsahannya ya. Nah, di verifikasi faktual dicek. Ini yang sudah absah benar secara dokumen, tapi wujudnya ada apa enggak? Jangan-jangan dokumennya aja yang ada, tapi wujudnya enggak ada. Misalnya kantor. Nah, ini yang kemudian dilakukan. Potensi pelanggaran ini tinggi, bisa jadi dilakukan oleh partai yang tidak mampu memenuhi, atau bahkan bisa dilakukan oleh KPU, misalnya yang tidak cermat dalam proses Vermin itu. Karena kalau KPU tidak cermat, maka yang dirugikan adalah hak politik partai politik calon peserta pemilu. Nah, saat ini di Bawaslu, Mas Budi dan sahabat semua, kami sedang memproses sidang adjudikasi terhadap komplain atau upaya mencari keadilan partai politik yang dinyatakan tidak lolos Vermin kemarin. Apakah akan kolektif gitu? Maksudnya keputusannya akan dibacakan misalnya partai yang lolos 1, 2, 3 atau yang bisa bisa diadjudikasi atau bisa diadvokasi itu 1, 2, 3 atau per kasus gitu Teh? Nanti akan dilakukan panel, dibacakan secara bersamaan, tetapi one by one, masing-masing partai. Jadi ada dong ya kemungkinan keputusan KPU itu mungkin dibatalkan Bawaslu atau berbeda dengan Bawaslu sendiri ya. Apa peluang-peluang potensi perbedaan ini Teh? Dan bagaimana mengatasi dan siapa nanti keputusan finalnya ada di mana? Kalau KPU memutuskan A, Bawaslu memutuskan B. Jadi kalau dalam tahapan verifikasi dan penetapan partai politik ini, memang ada mekanisme komplain yang bisa ditempuh oleh calon peserta pemilu yang merasa tidak mendapatkan keadilan melalui jalur penyelesaian proses sengketa pemilu di Bawaslu. Nah, putusannya sendiri, putusan Bawaslu, karena ini sidang adjudikasi, maka putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Jadi, jika nanti putusan Bawaslu mengabulkan permohonan pemohon, maka secara otomatis kewajiban KPU adalah melakukan perintah hasil persidangan itu. Lakukan apapun putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Maka memang Bawaslu sangat berhati-hati Mas Budi karena ini menyangkut banyak hal. Oh iya penting ya, ini mengenai nasib banyak sekali orang terutama partai-partai politik ini ya. Jadi kalau memang nanti hari ini diputuskan ini untuk verifikasi administrasi ya, Teh Loli ya. Verifikasi administrasi sudah kemarin per 13 Oktober diumumkan oleh KPU. Sekarang makanya lalu partai yang tidak lolos mengajukan sengketa ke Bawaslu. Nanti di Desember akan ada proses penetapan hasil. Berarti kan ada yang dinyatakan bisa jadi, ada yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual kan. Jadi bisa ngajuin lagi ke Bawaslu. Jadi hari ini adalah pengumuman sengketa untuk verifikasi administrasi dulu. Nanti Desember akan ada pasti ini lagi ya tentang verifikasi faktual. Kita akan menunggu bagaimana kiprah dari Bawaslu dalam proses ini. Tapi yang menarik Teh, lagi-lagi nih kembali kan, kita ini kan salah satu hal yang capek itu ya Teh, selain kecurangan pemilu. Saya yakin Teh Loli masih punya banyak komitmen waktu untuk kita. Nanti di hari-hari ke depan kita akan terus ngobrol, terus update ke ratusan jaringan radio yang bergabung bersama Perspektif Baru. Tapi kali ini kita mau bicara mengenai bukan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh para peserta, tapi potensi polarisasi. Ini agak capek nih Teh. Menurutku kita udah agak lelah lah ya dengan polarisasi. Tapi ya fakta politiknya, desain politiknya, aktor-aktornya masih merangsang keterbelahan ini terjadi gitu. Apa yang perlu kita lakukan dan bagaimana Bawaslu bisa mengurangi potensi polarisasi ini? Teh Loli masih melihat polarisasi jadi ancaman nggak setelah beberapa kali pemilu lalu? Kayaknya ini biang kerok ini gitu. Di 2024 ini masih jadi biang keladi lagi nggak nih Teh? Bagi Bawaslu, seluruh tahapan itu penuh kerawanan. Jadi cara pandang Bawaslu, seluruh tahapan pemilu itu rawan
rawan itu, maka semuanya harus diwaspadai. Salah satunya soal polarisasi politik. Jadi polarisasi politik ini sebagaimana kita ingat kan dari pemilu sebelumnya itu kenceng banget ya Mas Budi ya. Saya mau cerita gini dulu. Hari ini Bawaslu sedang berproses untuk ngambil data dari bawah, dari kabupaten kota, provinsi, berkenaan dengan potensi kerawanan yang akan terjadi di dalam tahapan ini. Nah, tarik data ini penting, nanti hasilnya akan menunjukkan mana saja daerah-daerah di Indonesia ini yang itu rawan tinggi dalam hal apa. Misalnya rawan tinggi dalam hoax, rawan tinggi dalam money politik, rawan tinggi dalam netralitas ASN. Nanti akan ada data ini. Di akhir Desember, insya Allah kami akan launching untuk IKP 2024. Yang kedua, yang mau saya sampaikan adalah polarisasi politik. Kami menjadi prioritas Bawaslu karena berkaca dari peristiwa 2019, peristiwa 2014 gitu ya. Kita berkaca dari proses itu. Kenapa? Karena salah satu potensi yang bisa jadi baik atau buruk adalah 2024 proyeksi pemilih muda kita akan menembus angka 60%. Artinya pemilih muda ini adalah generasi yang melek internet, melek gadget, canggih dalam kemajuan teknologi. Kalau dia mendapatkan literasi kepemiluan yang baik, maka dia bisa menggunakan gadget itu untuk kepentingan pemilu yang asik, pemilu yang sehat. Tapi kalau ternyata dia malah terpapar, maka bisa jadi nanti hoax akan berseliweran, disinformasi akan berseliweran. Apa muatannya? Rata-rata muatannya adalah soal politisasi identitas yang kemudian berujung pada polarisasi politik ya. Karena itu maka ini kewaspadaan ini kami sikapi nih di Bawaslu, Mas. Saat ini kami sedang berproses membangun komunitas digital pengawasan partisipatif. Namanya sudah ada dalam angan-angan, sedang berproses, namanya Jarimu Awasi Pemilu. Wah, Jarimu Awasi Pemilu ya, karena kadang-kadang biang keladi ini ada bukan di mulut lagi sekarang ya Teh, ada di jari-jari. Dan bukan di jari orang lain, kadang di jari kita sendiri kan. Nah, harapan kami sih nanti komunitas digital ini akan membangun percakapan yang terus-menerus soal bagaimana pemilu kita baik, kemudian akan mampu memproduksi informasi-informasi yang benar berkenaan dengan politik kita, sehingga informasi yang benar ini akan tersebar lebih masif, mampu menandingi masifnya hoax, kira-kira gitu. Nah, ini salah satu strateginya. Perspektif baru saya kira akan punya andil yang sangat besar di sini. Kami nanti minta petuah, minta arahan, minta kerjasama yang kuat dari perspektif baru. Iya, apalagi Pak Wimar Witular kita tahu almarhum punya komitmen yang sangat baik gitu dalam merawat demokrasi dan agak anti sekali dengan, dan perjuangannya kita sama lah, menghentikan kebencian dan polarisasi dalam politik yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat gitu Teh. Tapi ini menarik, komunitas digital. Kenapa? Kayaknya ya Teh, mohon maaf gitu. Kayaknya dari beberapa kali pemilu, kali ini yang betul-betul partisipasi publik itu terinstitusionalisasi gitu, dan betul-betul di Bawaslu ya, ayo meluk siapa aja yang mau bantu, bergandengan tangan dengan siapa aja gitu, dan bukan hanya person to person tapi juga komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Apa yang mendasari Teh? Kenapa komunitas jadi penting? Pertama karena amanat undang-undang, Mas Budi. Bawaslu kan bekerja karena diberi amanat undang-undang. Nah, salah satu amanat Undang-Undang 7 2017 adalah Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bisa melakukan pengawasan secara mandiri. Karena ini amanat undang-undang, maka kami coba turunkan dalam berbagai aktivitas. Tetapi kalau pertanyaannya kemudian ada nggak yang mendasari situasi kejadian sehingga hari ini cenderung lebih masif? Ya karena memang kita harus bergerak maju dalam demokrasi. Dalam demokrasi Indonesia, publik, masyarakat itu selalu ada di garda terdepan. Tetapi seringkali orang merasa justru di garda terdepannya hanya 5 tahun sekali, hanya saat pemilu aja. Setelah terpilih ditinggal gitu kira-kira kan? Betul, 4,5 tahun dia rusak juga kadang-kadang kan. Lupa. Nah, Bawaslu memandang berbeda. Justru pendidikan bagi masyarakat harus dilakukan jauh sebelum pemilu, sehingga nanti mereka punya kesadaran bahwa pemilu ini bukan soal partai aja loh. Pemilu ini soal masa depan kita nanti mau bagaimana. Karena kalau kita salah milih pemimpin, maka kebijakan yang dilahirkan jangan-jangan nggak pro kita. Kan kira-kira gitu. Nah, proses ini panjang, Mas. Proses ini nggak bisa setahun. Kami kira proses ini harus terus-menerus dilakukan.
Menarik ya. Jadi memang bukan mendekati atau 2 bulan 3 bulan jelang pemilu Teh Loli baru gandeng-gandeng komunitas ini ya. Ini 2 tahun Ya, lagi udah mulai agak wah ini apa Teh Loli udah mulai gerundungan kemana-mana menggandeng orang-orang cari kolaborasi untuk sama-sama membuat ruang digital kita ini agak lebih sehat. Tapi kan gini Teh, kadang-kadang masyarakat ini kan terpicu oleh sang aktor. Teh Loli udah menggandeng banyak komunitas nih, informasi di ruang digital udah dibanjiri hal-hal yang lebih produktif dan positif. Tapi aktornya yang kemudian memancing. Nah ini dari segi hulunya nih gimana Teh untuk masalah ini? Bawaslu melihat dan memitigasinya. salah satu tugas divisi saya, divisi pencegahan adalah melakukan pemetaan kerawanan, mitigasi risiko. Nah, salah satu yang kami lihat seperti yang pertanyaannya Mas Budi, aktornya sendiri gimana? Publiknya oke, tapi ketika ada aktor yang nggak oke, yang sudah oke ini terbawa nggak oke kan? Nah, sehingga perspektif kami melihat partai politik hari ini mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya begini, saya contohkan. 2019, arahan Bawaslu RI itu sangat keras. Tidak boleh ngopi dengan partai politik. Karena kalau Anda ngopi dengan partai politik, maka Anda berarti tidak netral. Publik akan menganggap Bawaslu tidak netral. Hari ini kami geser. Justru kami memberikan arahan ke jajaran kami adalah partai politik ini stakeholder utama kepemiluan selain masyarakat. Maka partai politik punya tanggung jawab untuk kalau mau gerak politik itu yang benar. Kalau mau gerak politik itu yang sehat. Karena partai politik punya tanggung jawab itu. Ya. Karena partai punya tanggung jawab, maka mereka dorong ke depan. Nah, jadi posisinya mereka pun mitranya Bawaslu. Sehingga dalam proses sosialisasi, Mas Budi, kami gandeng mereka. Saat ini kami turun ke daerah-daerah, justru kami bawa partai politik ini dari berbagai partai untuk ngomong soal pemilu yang sehat. Supaya mereka ada tanggung jawab yang kuat, Mas. Kalau enggak nanti susah. Betul. Menarik banget ya Teh. Jadi bukan membuat jarak ya, tapi justru mendekatkan jarak supaya punya rasa tepo seliro dan tanggung jawab yang sama gitu. Betul. Menjaga jarak, cuma ada ininya, etiknya. Nah, gimana nih? Nah, Teh. Ini menarik nih, ini menarik penting. Yang terakhir, gimana mendekatkan tapi tetap ada jarak. Ah, ini kan bingung nih. Kalau dulu kan benar-benar dibatasi betul kan, etiknya betul-betul. Kalau bisa kalau kita ketemu nggak papas-papasan, nggak boleh lihat mata gitu. Soalnya nggak kenal. Gimana Teh? Coba kasih pemahaman ke masyarakat. Jadi kami selalu bilang begini, partai politik adalah mitra strategis kita. Mereka punya tanggung jawab, maka kita tidak boleh berjarak. Kita nggak boleh jauh dengan partai. Yep. Tapi kedekatan itu harus sama antara partai 1, 2, 3, 4, 5, semua harus sama. Yang tidak boleh adalah saya hanya dekat ke partai tertentu, tapi jauh dengan partai yang lain. Karena ini berarti kita tidak adil terhadap seluruh kontestan. Yang kedua, kita boleh ngopi. Tapi karena Bawaslu ini menyangkut kepercayaan publik, maka kalau ngopi jangan di ruang yang menimbulkan kegaduhan. Misalnya ngopinya saya cuma dengan Mas Budi aja. Kan nanti pacar Mas Budi juga komplain kan? Iya, kok ngopinya berdua? Nah, itu menimbulkan potensi kegaduhan ya. Nah, sama, partai politik juga gitu. Jadi kami selalu bilang, ngopi boleh, tapi pastikan tidak menimbulkan kegaduhan. Di mana ngopinya? Di kantor. Kantor itu area terbuka. Kantor itu welcome untuk siapa saja. Jadi kalau ada partai yang butuh komunikasi, konsultasi, silakan datang ke kantor. Sehingga semua orang tahu ada partai yang datang, ada ngopi, ada diskusi. Semua orang tahu, terbuka dia, bukan di ruang gelap. Nah, jadi kita dekat harus, tetapi tahu batas kedekatan itu, dan dekatnya juga harus sama, harus adil terhadap semua partai politik. Itu sih, Mas. Dan itu bukan cuma di Bawaslu Pusat ya Teh ya. Itu menjadi ideologinya semua Bawaslu sampai di daerah. Karena kan hierarki. Jadi begitu RI ngasih arahan, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai PTPS di TPS itu harus tunduk. Karena kalau enggak, berarti nanti mereka nggak patuh sama RI kan lembaga hierarki. Agak otoriter kita dikit, tapi demi ketertiban. Betul. Nah, kalau ini boleh kaki tangan nih boleh nih dianggap gitu ya, karena internal. Oke Teh, kita waktunya sudah habis, sudah 30 menit, tapi aku yakin Teh Loli punya komitmen yang tinggi untuk tetap punya energi berbagi perspektif dengan teman-teman, terutama masyarakat yang ada di
pelosok tanah air, ada 400 radio lebih yang bergabung dalam jaringan Perspektif Baru. Mudah-mudahan Teh Loli punya komitmen dan punya tenaga Teh. Minimal sebulan Ya. sekali lah kita updating dari Bawaslu setengah jam apa yang paling menarik, apa yang perlu diketahui oleh publik, sehingga Yes. kita nanti punya komitmen yang bersama lah untuk tetap menjaga pemilu ini berjalan dengan baik dan juga demokratis. Terima kasih sekali lagi Teh Loli atas perbincangannya. Demikian wawancara kita pada hari ini. Sampai berjumpa di wawancara Perspektif Baru berikutnya.